Shalom. Perenungan dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja waling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Wow. Ada 6 hal yang saya akan bagikan melalui ayat ini. Yang pertama di situ ada kekuatan Tuhan bagi setiap kita yang lelah, ya. Kekuatan Tuhan bagi setiap kita yang lelah. Jadi di sini di ayat ini diawali dengan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami kelelahan. Entah dalam pekerjaan, ya, dalam bisnis usaha, keluarga mungkin. Kita mengalami kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Ada kalanya tantangan atau tekanan hidup dalam hidup kita itu seperti rasanya kita udah gak punya kekuatan lagi, udah mau nyerah, udah mau jatuh, udah mau habis gitu ya. Tapi Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita, ya. Dan yang kedua, bicara tentang realitas keletihan manusia. Jadi di sini di Yesaya ini menulis bahwa bahkan orang-orang muda yang biasanya penuh semangat dan energi, jadikan gambaran orang muda ini adalah orang-orang yang energik ya. Dia ingin melakukan banyak hal. Tetapi di situ dikatakan bahwa mereka juga merasa lelah dan lesu. Nah, ini adalah pengingat bahwa keletihan adalah bagian dari pengalaman manusia. Jadi kita nggak perlu merasa gagal atau tidak berdaya ketika mengalami keletihan. Sebaliknya, itu adalah saat yang tepat untuk kita mencari Tuhan dan bergantung penuh kepadanya. Yang ketiga, bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Ayat ini jadi mengajak kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan bukan hanya duduk saja atau pasif gitu ya, tapi berusaha membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, semakin deep di dalam Tuhan, semakin bergantung penuh sama Tuhan, semakin percaya janjinya. Ketika kita menantikan Tuhan, kita belajar untuk mengandalkannya dalam setiap aspek hidup kita. Jadi proses menunggu ini mengajarkan kita dalam kesabaran dan percaya kepada rencana Tuhan. Yang keempat, bicara tentang kekuatan baru yang diberikan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang menanti-nantikannya akan menerima kekuatan baru. Perbandingan antara Raja Wali yang terbang tinggi memberikan gambaran yang kuat tentang pembaharuan dan kekuatan. Raja Wali adalah simbol kekuatan dan kebebasan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak hanya dipulihkan tetapi diberikan kemampuan untuk terbang di atas masalah kita. Nah, kita tahu Raja Wali ketika ada badai, dia lebih suka di sana. Kenapa? Karena dengan adanya badai dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, itu Tuhan izinkan supaya kita bisa lebih tinggi lagi. Kita bisa lebih luar biasa lagi dalam kehidupan. Yang kelima, bicara tentang iman yang aktif. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi ini menunjukkan ketika kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan, kita dapat aktif menjalani hidup ini. Iman kita menggerakkan kita untuk terus melangkah maju meskipun ada banyak tantangan dan rintangan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk bertahan, tetapi juga untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Ya, jadi di sini ketika kita berjalan, berlari, dan kita tahu kita ada dalam Tuhan, ya, maka kekuatan itu rasanya tidak pernah habis karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan di dalam setiap kita. Yang keenam, yang terakhir bicara tentang balancing, ya, keseimbangan antara usaha dan penyerahan, berserah ya, antara usaha kita dan juga berserah kepada Tuhan. Jadi keseimbangan antara usaha kita sebagai manusia dan penyerahan total kita kepada Tuhan. Artinya kita nggak cuma sekedar berserah saja sama Tuhan terus do nothing. Enggak, kita lakukan sesuatu. Ya. Tetapi kita juga berserah kepada Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya yang melebihi kemampuan manusia. Jadi kita berusaha, kita lakukan do the best, let God do the rest. Ya. Jadi kita lakukan yang terbaik. Tuhan melakukan selebihnya. Luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap kita diberikan kekuatan untuk kita boleh melampauinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.